Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajrani dengan nomor pokok mahasiswa 205020041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, jadi cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Tokoh pendekatan ordinal ini yaitu J. Hicks dan R. J. Allen. Pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah inference curve atau IC. Inference curve atau IC yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Asumsi pendekatan ordinal. 1. Konsumen rasional. 2. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. 3. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. 4. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. 5. Konsumen konsisten, artinya bila A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. 6. Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini yaitu semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Indifference curve atau IC yang pertama turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antar barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. 2. Cembung ke arah titik origin yang disebabkan oleh adanya MRS atau Marginal Rate of Substitution. MRS yaitu kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Berikut rumus dari MRS yaitu MRS BA sama dengan MUA per MUB sama dengan PA per PB. 3. Tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif di atas yaitu masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Berikutnya ada dua contoh kurva indifference yang ekstrim. Yang pertama ada substitusi sempurna dan ada yang kedua komplementer sempurna. Substitusi sempurna, dua barang dengan kurva indifference berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Tingkat substitusi marginalnya MRS adalah konstan karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Berikut contoh substitusi sempurna. Perfect complements. Dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Berikut contoh kurva perfect complements. Slope indifference curve atau IC. Slope atau kemiringan IC ini dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya. Apabila U sama dengan F atau XY, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut yang memiliki turunan totalnya menjadi DU 0 sama dengan DX, DU per DX ditambah DY, DU per DY. Sehingga dapat disederhanakan menjadi DU 0 sama dengan DX MUX ditambah DY MUY. Syarat slope indifference yaitu DU 0 sama dengan 0, maka min DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC ini yaitu MUX per MUY. Nah, analisis slope dari IC sangat penting
karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau disubstitusikan dengan barang lain sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Marginal rate of substitution atau MRS, slope IC ini dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya, MRS YX sama dengan 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Maka nilai MRS makin lama semakin kecil. Batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran ini mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran ini memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Choice set or opportunity set. Kemungkinan pilihan anggaran seseorang yang menghasilkan $1.000 per bulan setelah pajak. Di sini terdapat option A, B, C, D. Option A memiliki sewa bulanan $400, makan $250, biaya lainnya $350. Sehingga totalnya yaitu 1.000 dan tersedia cukup untuk membiayai kebutuhan. Begitupun dengan option C dan option D memiliki sewa bulanan 1.000, makan 100, biaya lainnya 100, sehingga memiliki total 1.200. Biaya real ini suatu barang atau jasa yang biaya peluangnya dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli 2 jenis barang atau X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, di mana I pendapatan konsumen, X jumlah barang X yang dibeli, Y jumlah barang Y yang dibeli, PX harga barang X, PY harga barang Y. Garis anggaran atau budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti pada gambar di salin dia. Garis anggaran atau budget line atau BL, keterbatasan pendapatan konsumennya, digambarkan dengan budget line. Budget line merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. The budget line atau BL, intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y, seperti yang ada pada gambar di salin dia. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Keseimbangan konsumen.
akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan inference curve. Persinggungan antara budget line dan inference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai sepuas maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. Seperti rumus di salindia ini, MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pendekatan matematis, jika fungsi utilitas U sama dengan F atau XY dan I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Ditanyakan kapan kepuasan maks tercapai. Dapat dipakai formula seperti MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PY sama dengan MUY per PY. Kritik terhadap pendekatan ordinal. 1. Adanya asumsi konvexity dari inference curve masih diragukan. Kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising. Perilaku ini masa lampau atau past behavior. Persediaan perilaku konsumen irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal, efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuatan keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Ketiga, rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. 4. Merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money. Keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumer surplus, yang merupakan salah satu alat ukur yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi EYX lebih besar daripada 0 atau komplement EYX lebih kecil daripada 0, yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang cross elasticity. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.